Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog, dan kali ini kita akan mewawancarai sepasang narasumber, dan ini bertautan atau berkaitan dengan banyak pertanyaan yang datang ke saya. Berapa sih biaya hidup di Belanda dan bagaimana mensiasati biaya hidup di Belanda supaya low cost. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristiono dan ini teman hidup saya, kekasih saya, Afifah Mahlaurin. Ya. Ya. Jadi Mbak Afifah adalah penerima beasiswa dari mana, Mbak Afifah? Dikti. Dikti. Jadi Mbak Afifah adalah penerima beasiswa Dikti dan sekarang lagi menempuh pendidikan S3 di Groningen, Belanda ya. Iya. Nah, oh ya Mbak, kalau kita boleh tahu berapa sih biaya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah atau yang diterima Mbak Afifah? Kalau total semuanya yang saya terima itu sekitar 1.750, itu sudah total semuanya, karena menyesuaikan dengan minimal pendapatan yang ada di Belanda sendiri. Jadi minimal pendapatan di Belanda untuk yang berkeluarga itu tahun 2020 1.750 sekitar itu. Segitu ya. Berapa sih Mas biaya hidup yang Mas keluarkan untuk satu bulannya gitu? Nah, kalau kita pikir kan ada sewa rumah, ada sandang, papan, pangan gitu ya. Nah, kalau kita bahas satu untuk biaya rumah dulu deh, berapa Mas untuk keluarkan untuk sewa rumah? Untuk rumah saya yang saya tempati saat ini itu kurang lebih 650 euro per bulan. 650 euro Itu rumah saja. Rumah saja dengan kondisi satu ruang tamu, tiga lantai ya. 3 lantai. Lantai pertama ruang tamu dan dapur. Habis itu lantai kedua ada 3 kamar plus kamar mandi. Lantai 3 ada 2 kamar. Oh, ada 2 kamar. Jadi ada total 5 kamar. Oh, total 5 kamar di sini. Dan kalau jaraknya dari sini ke pusat kota berapa kilo kira-kira? Sekitar berapa kilo? 6 kilo. 6 kilo ya. Kalau kita naik bus berapa ini? Kalau naik bis sekitar ke kampus saya 18 menit. 18 menit ya. Dengan biaya? Kalau kita ikut tanpa diskon itu 2,5 euro. Tapi kalau misalkan kita ada diskon untuk bis di Belanda, biasanya hanya sekitar 0,8 atau 1 euro. Tergantung jam berapa kita naik bis, karena ada peak hour gitu. Oh gitu ya. Oh, ini mempengaruhi ya, kalau peak hour itu mempengaruhi biaya bis? Iya, pengaruh. Di Belanda. Terus turun di halte mana juga pengaruh. Oh gitu. Ya, semakin kita turunnya menjauhi lokasi rumah itu semakin murah gitu. Oh. Itu yang kadang saya pribadi menyiasati seperti itu. Jadi turunnya harusnya di halte pertama. Saya turun di halte sebelum waktunya turun. Oke. Jadi Mas Ristiono tinggal 6 km dari pusat kota ya. Nama daerahnya itu Lewembo di sini. Dan saya keseharian Mbak Afifah kadang menggunakan sepeda, kadang menggunakan sepeda, kadang sekali menggunakan bis ya, Mbak Afifah ya. Terus rumah, jadi kita ada sewa rumah sekitar 650 euro per bulan. Terus biaya apa lagi yang Mas keluarkan untuk rumah? Nah, listrik dan gas untuk di Leeuwenborg ini jadi satu, karena ada beberapa daerah itu, misalnya di daerah lain itu beda gas dan listrik. Nah, untuk di kami listrik dan gas itu kurang lebih per bulan 150 euro. 150 euro per bulan. Tapi itu pembayarannya flat ya.
Setelah listrik dan air, berarti ada lagi yang lain. Ada tadi air gas, beda. listrik tadi listrik dan gas. Listrik dan gas. Selanjutnya ada air. Air. Air itu 78 euro per 3 bulan tapi. 78 euro Nah, per 3 bulan. Per 3 bulan. Nanti tinggal dikalikan Ya. saja ya. Ya, kalau berarti per bulan sekitar berapa? 20-an ya. 20 ya, kita hitung. Terus bagaimana dengan ada yang lain Mas kira-kira? Ada lagi pajak sampah dan air kotor. Itu kalau dihitung setahun 600-an euro. Berarti per bulan sekitar 50 euro kurang lebihnya. Per bulan. Per bulan. Ada lagi internet. Internet itu internetnya juga tergantung provider yang kita pakai. Kalau di kami sekarang pakainya 30 euro per bulan. Oke. Nah, itu udah seluruhnya. Ada lagi misalnya pajak dan ini? Ada lagi asuransi ya. Asuransi itu sekitar 250 euro. 250 euro per bulan. Untuk pribadi. Ini Iya. Untuk satu keluarga. Satu keluarga. Oh, ini Keluarga. itu udah di luar rumah berarti ya? Di luar rumah. Di luar Itu rumah. rumah ya. Itu ada asuransi. Jadi kita ini kalau di Belanda kita itu ada asuransi ya, wajib ya. Ya, wajib. Wajib. Jadi untuk satu orang itu sekitar 100. Berarti kalau Mas itu 125 ya. Iya. Iya. Satu 125 orang, satu orang. 125 satu orang, karena yang dihitung di sini adalah Yang insurannya orang dewasa, sedangkan anak-anaknya free, ngikut orang tua. Iya. Jadi yang terhitung adalah 125 kali 2. Iya. Nah, kalau setelah itu berarti kan udah ada insuran, udah ada rumah, apa-apaan. Kalau untuk makanan dan kebutuhan sehari berapa Mas Nah, habisnya? untuk kebutuhan makanan sehari-hari kami mengaturnya per bulan itu kurang lebih habis 250 euro. Oh, bisa Itu untuk segitu? makan. Makan dan cuci makan apa? Nah, kalau untuk kebutuhan mandian dan lain 50 euro lah, berarti sekitar 300. 300. Itu ngaturnya 250 euro per bulan itu gimana Mas? Ya, nanti mungkin istrinya bisa menambahkan ya. Yang pertama kita mengaturnya kebetulan kan orang-orang apa ya, kita sedikit banyak anak-anak Eropa lah, anak-anak Belanda lah ya gitu ya. Jadi sarapan itu kita berusaha untuk roti misalnya. Kalau sebelum-sebelumnya masih nasi ya. Nah, sekarang sudah mulai belajar tadi ya, karena kadang pagi itu riuh dengan aktivitas banyak hal, jadi biar mengurangi waktu ini kita sarapannya roti gitu. Terus nanti siang ya bisa nasi atau buah dan sebagainya. Itu untuk mensiasati bagaimana pengeluaran itu tidak banyak tapi tetap kita sehat begitu. Kebutuhan sehari-hari itu jadi dari 250 atau sampai 300 ya, itu kita bagi dalam 4 minggu ya. Jadi setiap minggu saya mengalokasikan dana itu 50 euro per minggu, berarti kalikan 4 sekitar 200 euro. Kemudian ada belanja bulanan yang saya alokasikan yaitu 50 euro dan plus yang atau sekitar 50 sampai 100 euro. Nah, untuk kebutuhan yang belanja bulanan itu yang paling kami prioritaskan karena keluarga besar ya, itu adalah kebutuhan yang pokok untuk pangan ya. Yang pertama adalah tentu saja beras ya. Jadi biasanya beras langsung kita beli dalam jumlah yang besar ya, sekitar 25 kilo. 20 kilo. Ya 20 kilo gitu. Dan itu mungkin habis sekitar 2 atau 3 bulan bisa gitu ya, karena kita ada konsumsi yang lainnya yaitu roti seperti yang disampaikan. Kemudian selain karbohidrat tadi, yang saya bulanan yang saya perhatikan adalah protein. Ya, jadi protein saya memang alokasikan per bulan itu harus di stok gitu. Misalkan kita kalau beli, jadi untuk keluarga saya karena saya keluarga besar gitu. Jadi saya kalau misalkan beli daging kan harus di toko halal. Nah, jadi kami beli daging ya kurang lebih setiap 2 minggu sekali atau kadang sebulan sekali gitu. Kita beli ayam yang 1 dus besar gitu. Itu jatuhnya jauh lebih murah dibandingkan kita beli sedikit-sedikit gitu atau ngecer gitu.
Nah itu saya alokasikan itu, kemudian plus ikan. Jadi ikan kita biasanya akan belanja mungkin sebulan sekali langsung banyak untuk kita stok di freezer. Karena ikan yang paling murah adalah yang di pasar sentral. Kalau di pasar desa sini itu agak mahal. Jadi kita mensiasatinya gitu. Atau kita misalkan juga untuk ikan-ikan yang ini kita lihat juga di supermarket di sini, karena ikan boleh ya untuk semua supermarket ya. Jadi kadang kita beli yang pas lagi season atau jadi pas banyak seasonnya itu kita beli. Jadi yang harganya turun. Gitu. Itu juga berlaku untuk belanja mingguan. Jadi belanja mingguan itu kami selalu sayur dan buah kami akan memilih membeli yang pada saat itu sedang musimnya. Misalkan lagi musim melon gitu, summer gitu melon, ya kita beli melon karena harganya pas lagi murah, ya gitu. Jadi atau pas lagi musim jeruk kita belinya jeruk gitu. Jadi itu strategi saya supaya per minggu itu kita selalu beli yang apa yang lagi melimpah di supermarket. Biasanya mereka akan jual dalam harga yang sangat-sangat murah. Gitu. Dari kebutuhan rumah sudah, kebutuhan untuk kesehatan juga sudah, terus untuk makan sudah. Kira-kira ada kebutuhan atau pengeluaran lain nggak Mas? Yang pengeluaran lain di luar yang tadi ya. Kalau ada anak-anak, nah ini di sini untuk sekolah gratis kan. Jadi sekolah Belanda itu gratis, kecuali sekolah internasional itu baru yang berbayar. Nah, pengeluaran lainnya biasanya ini ketika anak-anak mau les, entah les renang atau football ataupun les yang lainnya ya, bisa judo atau yang lainnya. Nah, untuk kondisi anak kami, kebetulan yang pertama dan yang kedua itu ikut saya leskan renang. Karena selain di sini itu orang Belanda itu wajib bisa renang gitu ya. Sehingga kami upayakan leskan renang. Itu per bulan kurang lebih 30-an euro ya. Ya untuk satu anak tergantung lokasi juga. Kebetulan kalau di kami dekat rumah juga dan ya relatif segitulah 30-an euro lah satu anak per bulan itu. Dengan kondisi latihan 1 bulan 4 kali. 1 bulan 4 kali, jadi 1 minggu satu kali setiap pekan. Murah deh ini, enggak terlalu mahal ya. Tapi sampai dapat sertifikat atau tergantung anaknya. Ada ujiannya Mas. Nanti kalau sudah kan biasanya ada kayak semacam raport bulanannya. Di situ kita bisa lihat, bisa memantau, pekan pertama anaknya sudah lepas pelampung, sudah berani terlompat ke air begitu. Tadi kita sudah bicara tentang rumah, sudah bicara tentang kebutuhan hidup. Ya. Nah, mungkin kebutuhan untuk pakaian dan baju-baju kan sering juga ya. Tiap musim kita kan biasa ganti musim, ganti pakaian, ganti ini ya. Nah, itu gimana kalau Mas Batika dengan Mas Des? Ya, untuk baju gimana, yang jelas kita itu jarang ya beli baju ya, karena dibilang butuh ya gak begitu butuh. Ya, alhamdulillah apa yang saya bawa dari Indonesia itu ya itu cukup, dan kadang mungkin istri yang lebih paham kalau kalau ya. Untuk sandang ya di sini memang penting ya menyesuaikan dengan musim di sini. Kita butuh baju yang layak, artinya layak itu adalah cukup. Misalkan ketika musim dingin itu harus jaket gitu ya, harus wajib ada gitu. Nah cuman kami itu bagusnya di Belanda itu adalah mereka itu sangat menghargai barang bekas gitu. Jadi jangan kami itu di sini juga sangat ini ya, bersyukur sekali barang bekas. Ada toko barang bekas di sini ya, ada beberapa nama, misalkan Mama Mini gitu ya. Jadi itu barang bekas di sini sangat-sangat berkualitas gitu. Nah kami seringnya ketika harus membeli kebutuhan sandang, kami akan prefer ke yang
bekas dulu gitu. Jadi selain kualitasnya bagus, juga harganya sangat-sangat terjangkau dan cukup untuk season sini gitu, untuk musim di sini gitu. Jadi sesuai lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bisa nabung ya. Iya. Kalau di Jadi total pengeluaran untuk baju dan lain-lain itu terbantu dengan adanya toko barang bekas tadi. iya. Bagaimana untuk pampers dan ini bayi? Untuk baby ya. Hah? Jadi untuk kebutuhan baby, sebetulnya baby itu kalau saya katakan itu nggak ada gitu kebutuhannya hanya dia perlu dekat dengan bundanya gitu yang pertama Untuk ya. makan atau bubur? Ya. Jadi untuk pertama baju baby sama dengan kakak-kakaknya kami juga menggunakan yang second gitu. Kualitasnya sangat bagus, kadang kita terima juga dari orang yang kita kenal, semua barang-barang yang mereka, karena kan student di sini juga sebentar, ada yang punya baby juga, mereka akan kasih ke yang student yang lainnya gitu. Jadi saling tolong menolong sesama student Indonesia. Jadi kita nggak keluarkan biaya sama sekali untuk barang-barang kebutuhan baby. Nah kemudian untuk kebutuhan pokok, nah ini saya menyiasati karena di sini cukup mahal untuk kebutuhan pampers gitu. Jadi saya pakainya Clody gitu ya. Jadi popok yang bisa dicuci ulang. Jadi itu sangat-sangat hemat ya. Hampir ya. Saya hanya baru 2 kali beli. Lumayan lumayan mengurangi beban pengeluaran yang sangat besar untuk untuk bayi. Untuk makanan bayi juga kita masak untuk yang apa yang kita makan yaitu yang akan dimakan oleh bayi, kita masak sendiri makanan bayi, kita pisahkan kita. Nah, kalau kira-kira dari total keseluruhan itu berapa Mbak bisa saving, Mbak? Nah, ini sebelum bicara saving, ada yang lebih prioritas ya menurut saya ya, yaitu ya kita Muslim gitu, saya diajarkan oleh guru-guru saya seberapapun penghasilan kita ya jangan lupa zakat mal. Ya, jadi itu yang kami dari semua strategi mungkin itu ya, Bi. Ya, kita yang membuat memperhatikan kita mudah itu lancar dan gitu ya. Ya kami berharap dari situ ya, dari kita zakat mal, meskipun bisa jadi kita belum masuk dalam batas itu, tapi kita berusaha untuk mengeluarkan zakat mal itu kurang lebih dari total yang tadi ya, sekitar 1.750 euro. Kita zakat mal 50 euro insyaallah. 50. Sekitar itu. Iya, lebih juga nggak apa-apa. Yang rutin ya. Dan kita juga ya di samping itu kadang ya spontan, misalnya zakat atau ketika Ramadan misalnya, itu spontanitas itu sih. Itu udah setelah seluruhan pengeluaran. Ya, itu seluruhan. Dan yang paling utama tadi itu zakat mal, jangan lupa. Nah, kalau untuk dari tadi kita udah menyinggung dari awal sampai akhir, kira-kira yang bisa ke saving berapa? Ya. Kalau Kira-kira di total dengan yang tadi ya, kita bisa saving sekitar 270-an lah. 270. Itu luar biasa lah itu. Kalau misalnya kita berencana liburan summer gitu ya, atau liburan ya meskipun di Belanda saja atau paling jauh ke Eropa, misalnya ke Jerman atau mana gitu ya, itu masih terbantu dari situ. Alhamdulillah. Nah, untuk buat kalian guys yang mau datang ke sini bawa keluarga itu bisa jalan-jalan dengan angkas gitu loh, gitu. Itu udah hebat berarti kan. Nah, jadi kita sudah menginformasikan buat kalian yang berapa realnya kehidupan di Belanda untuk 1 bulannya, untuk 4 orang anak dan satu pasang ibu bapak, jadi satu keluarga. Jadi itu adalah gambaran biaya hidup di Belanda. Lebih kurang ya Mas. Tapi setiap tahun itu selalu meningkat, sekitar 2-3%, 2-5% ya. Kebutuhan hidupnya meningkat, tapi juga diiringi dengan biaya hidup itu naik juga, biaya kita itu dinaikin juga sama pemerintah ya. Biaya hidup itu kita dinaikin.
Nah, demikianlah video kali ini yang kita bikin, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari biaya hidup. Berapa sih biaya hidup di Belanda? Ini kisaran kasarnya saja, jadi jangan terlalu berpatok dengan angka ini. Ini karena setiap keluarga itu berbeda, setiap orang itu cara hidupnya polanya berbeda. Jadi ini adalah gambaran kasarnya saja buat kalian. Dan oh ya, saya akan menginformasikan bahwa Mas Kristiono juga salah satu pakar parenting. Bukan pakar ya, praktisi ya, yang menyukai dunia parenting, dan juga Ustadz selalu memberikan ceramah-ceramah di kota ini dan berapa Sebelanda Sebelanda dan ada kota-kota lain di ini. Jadi kalau nanti satu saat Mas Kristiono ingin memberikan informasi tentang parenting, atau kalian mau cari informasi tentang parenting, kalian bisa kontak Mas Kristiono di sini. Dan Mas Kristiono juga mempunyai YouTube channel tentang parenting, nanti kita akan tampilkan di bagian kolom deskripsi atau di video ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kita banyak informasi-informasi lain, video-video lain di channel kita. Kalian bisa lihat di bagian video atau di playlist, ada beasiswa juga, ada kehidupan sehari-hari juga. Nah, jangan lupa kalau ini bagus videonya, di like, subscribe di bawah, dan jangan lupa di share kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, kita sudahi video ini dengan next video. Bye bye.